Ya baik, jadi gini, tentang kisos, Allah dan Rasul sudah membatasi tentang kisos. Dan beberapa ayat-ayat tentang kisos ini, atau ayat tentang jinayah, atau ayat tentang rajam dan segala macam, itu tidak bisa diberlakukan sekarang. Tidak bisa diberlakukan sekarang. Kenapa? Karena belum ada sistemnya. Nanti kita akan pelajari di kajian-kajian berikutnya, karena ini baru kajian pembuka banget, baru tentang syariat pembuka banget, tapi saya bocorin sedikit ya, sedikit. Contoh, dalam satu hadis Rasul berkata, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mau maka ingkari dengan hatinya. Fa dzalika adaful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Dari sini kita bisa melihat orang itu ketika diseru untuk melakukan syariat, disuruh oleh Allah untuk melakukan syariat, tergantung kadar kemampuan. Maka ulama-ulama membahas ada syariat Allah untuk individu, ada syariat Allah untuk komunitas, ada syariat Allah untuk negara. Dan kalau syariat ini dibebankan untuk negara, tidak boleh dilakukan oleh individu. Kalau dibebankan untuk komunitas, jamaah, tidak boleh dilakukan oleh individu. Contoh, sholat Jumat itu untuk individu atau untuk jamaah? Maka tidak bisa satu orang gantiin sholat Jumat. Paham sampai di sini? Kalau jamaahnya belum cukup, ya berarti tidak ada sholat Jumat. Contoh, Anda lagi di Zimbabwe. Zimbabwe banyak Muslim ya. Di mana nggak ada Muslim? Jerman banyak. Oke lah, Korea. Anda lagi pergi ke Korea. Di sana kemudian nggak ada Muslim. Anda tinggal di sana. Belum ada 40 laki-laki yang mukim. Ya udah, nggak ada syariat Jumatan di situ. Bisa dipahami ya. Nah terus gimana Ustadz? Ya udah nanti tanya sama ahli fikih, bisa diganti dengan sholat zuhur dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, atau dengan fikih yang lain. Yang jelas ini syariat untuk syariat komunitas. Contoh lagi, zakat, mengambil zakat itu untuk siapa? Dalilnya untuk siapa? Dalilnya sebenarnya untuk negara. Ambil dari mereka harta-harta mereka. Dalilnya untuk negara. Yang ngambil siapa? Yang punya kekuatan, negara. Tapi karena kita belum punya negara yang memang menerapkan Islam, akhirnya diganti oleh amil, masjid dan segala macam. Kisos itu untuk negara, untuk komunitas atau untuk individu? Negara. Karena kenapa? Di masa Rasul dia melibatkan sistem kenegaraan yang lain. Seperti apa? Pembuktian. Algojonya. Itu semua adalah negara. Kalau sekarang dibebankan pada individu, ada orang datang pada saya, Ustadz ini anak saya habis berzina dan dia sudah menikah. Ustadz mau nggak merajam dia? Nggak bisa saya. Paham ya? Kalau saya maksa melakukan, saya yang dosa. Dan saya masuk hukum negara bunuh orang. Nggak bisa. Kenapa? Karena di masa Rasulullah ada yang begitu. Ya Rasulullah, saya berzina. Ada seorang yang ngaku pada Rasulullah. Rasul waktu itu adalah kepala negara. Maka Rasul bilang, kamu ngayal kali udah pulang sana. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Enggak, kamu ngayal pulang sana. Rasul, saya berzina. Rasul baru nanya, apakah berzinamu itu seperti begini? Seperti pedang yang dimasukkan ke dalam sarung. Dia bilang iya. Nah itu ada proses pembuktian di situ. Ada hakimnya. Setelah ada proses pembuktian, benar nih, benar. Oke. Berarti hukumnya jatuh. Baru setelah itu ada yang melaksanakan. Itu harus negara. Bisa dipahami ya. Riba nggak bisa. Riba nggak boleh. Itu individu, masyarakat atau negara. Bagus, itu negara. Karena secara komunitas, komunitas apalagi individu, kita nggak bisa ngilangin riba. Karena itu tugasnya siapa? Tugasnya negara. Berjihad, itu tugasnya siapa? Negara. Paham sampai di sini? Berarti banyak dong Ustadz yang kita nggak bisa laksanakan. Pinter. Banyak yang kita nggak bisa laksanakan Bapak Ibu sekalian. Karena itulah gunanya perjuangan. Gimana caranya agar bisa dilaksanakan. Bisa dipahami ya. Nah termasuk tadi urusan kemudian siapa yang melaksanakan kisosnya. Apakah walinya yang melaksanakan kisosnya? Tentu saja. Karena orang yang meninggalkan, contoh misalnya dia dibunuh. Kan dia nggak bisa balas. Maka walinya nanti yang melaksanakan kisosnya. Maksudnya adalah walinya yang punya kewenangan apakah dia mau dikisos atau mau
mau didiat dan seterusnya. Nah itu nanti melibatkan wali daripada orang yang meninggal ini atau wakil daripada orang yang meninggal ini. Untuk hukum yang lebih jelas nanti kita serahkan pada hakimnya. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau nanti sudah kejadian. Badan negaranya. Walaupun yang megang kendali adalah wali. Walinya bilang, ya udahlah ya, karena memang ini nggak sengaja, ya udah nggak usah dikisos lah. Kisosnya diganti diat aja, boleh. Diat itu denda. Jadi dendanya nanti juga dikasih tahu di dalam Al-Quran berapa unta dan segala macamnya itu. Nah itu nanti yang memutuskan adalah hakim. Karena nanti hakim itu akan memutuskan ini pembunuhannya terencana atau tidak terencana, sengaja atau tidak sengaja. Itu beda nanti hukumannya. Diatnya nanti juga beda. Jadi kira-kira gitu ya.